Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik dimanapun Anda berada yang menempuh mata kuliah hukum komersial. Kali ini kita akan bicara atau membahas topik yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual. Saya share dulu materinya. Oke. Bicara tentang hak dan kekayaan intelektual, ini mungkin seringkali kita tahu bahwa di lingkungan kita seringkali kita mengetahui tentang topik bahasan tentang hak kekayaan intelektual atau HKI, di mana HKI ini mungkin yang paling kita kenal itu adalah misalnya adalah hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak, sirkuit terpadu, atau perlindungan varietas tanaman, di mana secara hukum diatur haki di beberapa undang-undang seperti di Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Ada juga Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang paten dan sebagainya. Secara hukum, hak atas kekayaan intelektual itu diartikan adalah hak yang memberikan atau diberikan oleh negara kepada individu atau kelompok atas hasil karya intelektual mereka, baik dalam bentuk karya seni, sastra, ilmu pengetahuan maupun teknologi, di mana HKI ini memberikan perlindungan hukum agar pemilik karya dapat menikmati manfaat ekonomi ya dari ciptaannya dan mencegah pihak lain menggunakan atau meniru karya tersebut tanpa izin. Jenis haki seperti yang saya ungkapkan di atas tadi, yang paling kita mungkin tahu adalah misalnya merek atau paten atau hak cipta. Itu yang sering kali kita tahu ada di sekitar kita yang mungkin kita temui. Fungsi dan apa namanya fungsi dan manfaat dari haki ya itu adalah memberikan perlindungan hukum kepada pencipta atau pemilik karya dari penyalahgunaan atau pemalsuan oleh pihak lain. Berikutnya adalah menjamin kepastian hukum dan mendorong inovasi serta kreativitas. Dengan adanya perlindungan tersebut, pencipta itu akan merasa dilindungi atas karya-karya yang dibuatnya, sehingga mereka akan mendorong melakukan inovasi dan kreativitas, serta memberikan manfaat ekonomi bagi pemilik hak seperti mendapat royalti atau lisensi. Berikutnya adalah menciptakan citra positif perusahaan atau negara di tingkat nasional maupun di internasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan kreativitas, karena dengan dilindunginya kreativitas yang dibuat atau diciptakan oleh pencipta, ya ini akan mendorong uh, orang untuk melakukan inovasi, ujung-ujungnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi jika invensi tersebut diterapkan di bidang ekonomi dan bisnis. Berikutnya adalah haki, dasarkan pada beberapa prinsip utama ya, di mana prinsip haki itu adalah pertama adalah prinsip ekonomi, di mana prinsip itu adalah memberikan nilai ekonomis kepada pemilik hak atas hasil kreativitasnya. Terus ada prinsip keadilan di mana menjamin perlindungan hukum yang adil bagi pencipta atau pemilik karya tersebut. Berikutnya prinsip kebudayaan dengan mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, seni, teknologi untuk memajukan masyarakat yang memiliki budaya tertentu. Serta prinsip sosial di mana menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat dalam memanfaatkan karya intelektual yang diciptakan tersebut. Ini adalah pembahasan tentang hak cipta, di mana pengertian dari hak cipta atau kita sebut haki, tepatnya yang hak cipta ya, adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas karya intelektualnya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Di mana hak ini timbul secara otomatis begitu karya diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa perlu mendaftarkan. Sehingga apa? Berdasarkan prinsip deklaratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Hak cipta dibeda
membedakan ya dengan hak kekayaan intelektual lain seperti paten atau merek karena lebih menekankan pada perlindungan ekspansi ide, bukan ide itu sendiri. Nah, di mana di Indonesia hak cipta itu diatur di Undang-Undang Nomor 28 ya, eh, tahun 2014, penggantikan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2002, di mana undang-undang ini mengatur hak moral, hak ekonomis pencipta, jenis karya, juga juga yang dilindungi masa berlaku serta sanksi atas pelanggaran hak cipta tersebut. Di mana hak cipta itu terdapat hak moral dan juga hak ekonomi. Di mana hak moral itu sendiri adalah hak yang melekat secara pribadi kepada pencipta serta hak untuk mencantumkan nama, mengubah karya, dan mempertahankan integritas karya tersebut. Serta ada hak ekonomi di mana hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaan karya seperti melalui penjualan lisensi atau royalti. Hak cipta itu melindungi berbagai karya antara lain seperti hak tulis, seperti buku, artikel, karya tulis ilmiah, musik, lagu, seni visual, itu meliputi lukisan, patung, fotografi, ada juga film dan karya audiovisual, program komputer, karya arsitektur dan desain, serta karya siaran. Ini adalah sesuatu yang dilindungi oleh hak cipta. Di mana fungsi dan manfaat itu adalah karya ya tentunya, di mana karya yang dibuat oleh pencipta itu perlu dilindungi sehingga penyalahgunaan dari sesuatu penyalahgunaan tanpa izin atau penyalahgunaan lainnya. Memberikan insentif ekonomi kepada pencipta, mendorong kreativitas dan inovasi, karena dengan dilindungi, otomatis orang itu akan terdorong kreativitasnya dan inovasinya. Membangun eksistensi kreativitas yang sehat, serta memperkuat keanekaragaman budaya, di mana pelanggaran dan sanksi pelanggaran hak cipta dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara 10 tahun dan atau denda 4 miliar rupiah. Barang hasil pelanggaran dapat disita dan dimusnahkan oleh negara. Serta masa berlaku hak cipta ini ya, hak cipta ini dilaku sepanjang hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Untuk karya ciptaan oleh badan hukum atau karya anonim, maka masa perlindungan adalah 50 tahun sejak pertama kali diumumkan atau dipublikasikan ke khalayak umum. Serta pembahasan materi tentang paten setelahnya ini. Sedangkan untuk paten ya setelah haki berikutnya itu adalah paten, di mana di Indonesia untuk paten itu dilindungi di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang paten, di mana undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban investor, proses pendaftaran serta perlindungan hukum bagi pemegang paten, di mana pengertian paten ya itu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atau invensinya di bidang teknologi yang untuk jangka waktu tertentu dapat digunakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan invensi tersebut. Invensi ini adalah ide inovasi atau investor ya yang diwujudkan ya, inventor yang diwujudkan dalam mencegah masalah spesifik di bidang teknologi, di mana baik berupa produk, ya proses maupun pengembangan produk atau proses yang sudah ada. Jenis-jenis paten. Ada paten biasa, itu adalah paten yang diberikan untuk invensi baru yang mendukung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri, biasanya didahului oleh riset dan pengembangan intensif. Ya, berikutnya adalah paten sederhana ya, di mana diberikan untuk invensi berupa produk atau alat baru yang memiliki kegunaan praktis, misalnya peralatan rumah tangga sederhana. Paten sederhana yang tidak diberikan untuk metode atau proses yang tidak kasat mata. Ini adalah jenis ya untuk paten biasa dan paten sederhana, pembedanya ya. Contohnya adalah kalau untuk paten biasa teknologi baru, mesin proses, sedangkan alat paten sederhana alat pemintal jagung, mesin bakso dan lain-lain. Itu untuk masa perlindungannya ya.
Untuk paten biasa itu 20 tahun, untuk paten sederhana adalah 10 tahun. Syarat pemberian paten. Tidak semua invensi bisa dipatenkan. Syarat utama adalah invensi tersebut harus memiliki novelty ya atau kebaruan, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Invensi yang tidak dapat dipatenkan antara lain kreasi, estetika, skema, aturan atau metode yang hanya berupa program komputer dan penemuan yang hanya berupa informasi. Terus berikutnya adalah kita ngomong tentang hak dan perlindungan paten. Dalam hak dan perlindungan paten memiliki hak eksklusif untuk menggunakan invensinya ya, invensi dirinya atau memberikan lisensi kepada pihak lain, di mana hak ini mencakup hak ekonomi yaitu mendapatkan keuntungan finansial atau royalti, hak moral, pengakuan sebagai inventor, perlindungan paten berlaku hingga masa tertentu yaitu 20 tahun untuk paten biasa dan 10 tahun untuk paten sederhana seperti di tabel tadi. Keuntungan memiliki hak paten, mendapatkan perlindungan hukum atas invensi yang diciptakan, terus meningkatkan kepercayaan konsumen dan nilai bisnis, mengurangi resiko plagiasme dan eksploitasi dari karya yang dibuat, terus mengurangi kompetitor yang meniru produk atau invensi yang dibuat tanpa izin. Pembahasan berikutnya adalah tentang merek. Ya. Jadi tentang merek, di mana undang-undang tentang merek ini diundangkan di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, ya, di mana merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa logo, gambar, kata, nama, angka, huruf, susunan warna 2 dimensi atau 3 dimensi, hologram, suara, atau gabungan dari unsur-unsur tersebut yang berfungsi untuk membedakan barang dan atau jasa yang jenis dalam kegiatan perdagangan. Merek berfungsi sebagai identitas produk yang membedakan produk atau jasa dengan kata lain serta berbagai alat promosi jaminan mutu produk tertentu. Terus fungsi dan manfaat merek meliputi membedakan produk atau jasa dari pesaing tentunya di pasar sebagai alat promosi dan iklan yang efektif, menjamin jaminan mutu barang atau jasa kepada konsumen, melindungi reputasi dan citra perusahaan, memberikan hak eksklusif kepada pemilik untuk menggunakan dan mengelola merek secara komersial. Sedangkan berikutnya adalah jenis-jenis hak merek, di mana jenis-jenis hak merek ini meliputi hak merek tertulis, terus ada merek non tertulis. Kalau tertulis ini adalah perlindungan atas merek yang didaftarkan secara resmi ya, di mana kalau hak merek non tertulis itu adalah perlindungan atas desain bentuk merek yang tidak tercantum dalam dokumen resmi. Terus hak merek internasional yaitu perlindungan merek di luar negeri melalui pendaftaran internasional. Berikutnya adalah hak merek induk, perlindungan merek untuk semua jenis produk yang jasanya terkait. Terus hak merek provinsi atau daerah, perlindungan hukum merek di wilayah tertentu ya. Terus ada hak merek ganda ya, perlindungan terhadap penggunaan merek yang sama oleh pihak yang lain, yaitu pihak yang diberi hak oleh inventornya. Untuk masa pihak yang boleh hak eksekutif ini adalah 10 tahun. Dapat ketika dia melanggar ya. Untuk memperoleh hak atas merek ini, pemilik harus tentunya adalah mengajukan pendaftaran kepada Dirjen hak kekayaan intelektual. Setelah melakukan pendaftaran, mereka setujui pemilik memperoleh hak eksklusif selama 10 tahun ya. Dan dapat diperpanjang tentunya. Berikutnya adalah pembahasan tentang desain industri, ya, di mana desain industri adalah suatu kreasi yang meliputi bentuk, konfigurasi atau komposisi grafis atau warna atau gabungan dari unsur-unsur tersebut yang membentuk 2 dimensi atau 3 dimensi dan memberikan kesan estetik. Ya, desain ini dapat diwujudkan dalam pola 2 atau 3 jenis dimensi yang dapat dipakai untuk menghasilkan produk barang, komunitas industri atau kerajinan tangan.
Untuk ciri-ciri dari desain industri meliputi ya ini bersifat visible atau dapat dilihat kasat mata ya. Terus menunjukkan penampilan khusus yang membedakan produk dari produk lain sehingga menarik bagi konsumen. Terus berikutnya adalah melindungi aspek estetika bukan fungsi teknis produk. Terus dapat diterapkan kepada barang yang memiliki kegunaan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga desain industri ini mendapatkan perlindungan hukum ya. Nah, apabila memenuhi syarat baru yaitu desain tersebut belum pernah diungkapkan, diumumkan atau digunakan baik di Indonesia maupun di luar negeri sebelum tanggal penerimaan permohonan pendaftaran kepada Dirjen Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI ya. Di Indonesia perlindungan ini dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 ya tentang desain industri, dan undang-undang ini memberikan landasan hukum untuk pendaftaran dan perlindungan desain industri serta hak eksekutif bagi pemilik desain yang terdaftar. Untuk ciri-ciri ya, ciri-ciri dan manfaat desain industri di mana pertama adalah memberikan perlindungan terhadap penjeblakan atau peniruan desain oleh pihak lain, terus meningkatkan nilai estetika, daya tarik produk yang di pasar, berkuat posisi kompetensi produk dalam industri, mendorong inovasi dan kreativitas dalam menjerancang produk, serta melindungi hak ekonomi dan moral desain. Desain industri ini adalah kreasi ya, kreasi estetik ya, berubah bentuk ya, terus konfigurasi atau komponen grafis, warna yang diwujudkan dalam 2 atau 3 dimensi yang digunakan untuk menghasilkan produk industri atau kerajinan tangan. Perlindungan desain industri penting untuk menjaga hak eksekutif desain, ya, mencegah penjeblakan serta mendorong inovasi dan daya saing produk. Berikutnya adalah tentang rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis ya yang memiliki nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan juga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Informasi ini dapat berupa formula, metode produksi, strategi pemasaran, serta pelanggan, data pelanggan, inovasi teknologi, dan informasi lain yang memberikan keunggulan kompetitif dalam bisnis. Syarat perlindungan rahasia dagang meliputi pemilik rahasia dagang dapat memberikan lisensi ya untuk undang-undang ini, untuk perlindungannya diberikan apabila informasi tersebut pertama bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan juga dijaga kerahasiaan upaya nyata oleh pemiliknya seperti prosedur internal dan langkah pengamanannya. Serta terdapat perlindungan ya, lingkup perlindungannya adalah mencakup berbagai jenis informasi, yaitu metode produksi, pengolahan, penjualan, formula, atau resep rahasia, data pelanggan, dan termasuk strategi bisnis, pemasaran, inovasi teknologi yang belum dipatenkan. Dalam rahasia dagang dapat pemiliknya ya, ini pemiliknya dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan informasi tersebut tanpa mengalihkan hak kepemilikannya. Perlindungan rahasia dagang bersifat otomatis dan tidak memiliki batas waktu selama beberapa dijaga. Harus dijaga. Kalau nggak dijaga berarti kan bukan rahasia lagi gitu kan. Pengelolaan rahasia dagang melibatkan perjanjian non disclosure ya, klausul non kompetensi, dan pengaturan internal perusahaan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan. Berikutnya adalah materi tentang desain tata letak sirkuit terpadu, di mana diartikan sebagai kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen, setidaknya satu di antaranya adalah elemen aktif serta berbagai atau seluruh interkoneksi dalam sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimasukkan untuk pembuatan sirkuit terpadu. Perlindungan hukumnya adalah di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Hak ini adalah hak eksekutif yang diberikan kepada desain
untuk menjangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan dan tanggal pertama kali desain tersebut digunakan secara komersial. Untuk apa namanya sirkuit terpadu itu adalah komponen berupa elektronik ya, atau miniatur yang terdiri dari banyak elemen elektronik seperti transistor, resistor, dan kapasitor yang mungkin teman-teman elektronik lebih paham ya, yang diintegrasikan dalam sebuah chip kecil dari bahan semikonduktor. Desain tata letak mengacu pada cara elemen atau elemen interaksi tersebut diatur secara fisik di dalam chip ya. Terus berikutnya adalah tentang pelindungan varietas tanaman. Pelindungan varietas tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia atau pemulia tanaman atau pemegang hak atas varietas tanaman hasil pemuliaan yang memenuhi syarat tertentu. Hak ini memberikan perlindungan hukum agar pemulia dapat menggunakan varietas tersebut secara eksklusif dan memperoleh manfaat ekonomi dari hasil pemuliaannya. Untuk syarat varietas yang dapat dilindungi adalah tentunya adalah varietas baru, varietas unik, terus seragam, yaitu sifat varietasnya cukup seragam, ada varietas akibat lingkungan secara acak ya, atau akibat musim, terus stabil, sifat varietas tidak berubah setelah diperbanyak beberapa kali, syaratnya seperti itu. Untuk manfaat perlindungannya adalah seperti itu, hampir sama dengan hak yang lain, prosedurnya itu juga hampir sama. Terus hak perlindungannya di mana hak perlindungan ini juga sama bersifat eksklusif untuk menggunakan varietas tanaman tersebut terdiri tanpa memberikan izin kepada pihak lain ya. Terus perlindungan hukumnya diberikan selama 20 tahun untuk tanaman semusim ya, 25 tahun untuk tanaman tahunan, dihitung sejak tanggal pemberian hak. Selama proses permohonan, pemohon diberikan perlindungan sementara terhadap varietas yang diajukan. Berikutnya adalah varietas lokal tidak dapat memperoleh hak ya, tetapi dapat didaftarkan secara administratif untuk pelestarian dan pengakuannya. Terima kasih. Kalau ada adik sekalian itu ada kesulitan, monggo kita diskusi. Ini email saya, nanti adik-adik bisa kontak saya, bisa diskusi di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.